Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Seorang Prabowo katanya begitu kan ya, sudah membicarakan kabinet, sudah tidak sabar menjadi presiden. Hahaha. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya, sebagai seorang presiden ya, calon presiden ya, sudah tidak sabar, sudah mulai yang berbicara terkait dengan kabinet ya. Ini gimana logikanya begitu si Fahri Hamzah ini, si Prabowo ini begitu kan ya. Kok tumben mereka ya ingin ambisi banget ya, sudah membahas bagaimana ya mereka ya di situ begitu kan. Tapi yang jelas ya, dengan persoalan-persoalan seperti banyak muncul spekulasi begitu kan ya. Salah satunya karena memang nuansa dari seorang dari Prabowo sejak dulu begitu kan ya, sudah 3 kali kalah dalam dalam pilpres begitu kan ya. Pada hari ini menyatakan bahwa Prabowo sudah bicara proyeksi kabinet ya, tak sabar ingin bekerja secepatnya sebagai presiden. Ini ambisinya luar biasa di situ begitu kan ya. Ambisi dari seorang Prabowo untuk menjadi presiden ngebet banget gitu begitu kan. Padahal pemilihan ini masih belum dimulai di situ begitu kan ya. Pemilihan masih belum dimulai, kok tiba-tiba mereka ingin ya cepat bekerja sebagai ya presiden di situ begitu kan. Kan Menhan juga sama sebenarnya. Kenapa tidak dimaksimalkan di Menhan dan sebagainya begitu kan. Siapa tahu Prabowo akan kalah begitu kan. Jadi artinya apa? Biar tidak terlalu mengharap terlalu tinggi begitu kan si Prabowo, maka kemudian kalau menurut saya pribadi setidaknya ya lebih Prabowo lebih lebih mengoptimalkan untuk kemenangan, bukan sudah proyeksi kabinet dan sebagainya di situ begitu kan. Artinya apa? Kalau ada proyeksi kabinet dan kemudian ingin ingin bekerja di situ ya oke aja sebenarnya, tapi kelihatannya tidak perlulah ya proyeksi kabinet inilah kabinet itulah, seolah-olah mereka nanti ya ada bagi-bagi kue di situ begitu kan. Ya kue jabatan begitu kan. Jadi sayang seribu sayang kalau itu terjadi begitu kan ya. Sudah bagaimana proyeksi kabinet yang ada di dalamnya, terus kemudian membicarakan siapa yang jadi menteri ini, menjadi menteri itu begitu kan ya. Siapa yang akan menjadi menjadi menteri dalam negeri dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya amati betul begitu kan, ini bukan soal proyeksi kabinet, tapi bagaimana kalau Prabowo kalah di situ begitu kan. Ya kalau kalah ya bisa saja mereka sudah tidak bisa ngapa-ngapain, berharap terlalu tinggi, pada intinya down mereka begitu kan ya. Jadi ini harus hati-hati seorang Prabowo, menjaga kesehatan terlebih dahulu di situ begitu ya. Jadi sampai hari ini masyarakat masih bingung begitu kan. Ya benar ya, memang hari ini banyak yang mengatakan ambisius dari seorang Prabowo untuk menjadi presiden, ngebet sekali di situ. Itu ya sudah kelihatan mereka begitu kan. Jadi persoalan-persoalan politik seperti ini saya kira tidak perlu kita ungkapkan kepada publik dan sebagainya begitu kan ya, karena pada kenyataannya adalah ini mengoreksi kabinet lah, ini itulah dan sebagainya begitu kan, karena ini masih belum mulai pencoblosan masyarakat memilih di situ begitu, belum mulai di situ begitu. Artinya apa? Artinya kalau belum mulai ini gimana begitu kan ya. Ini kan logikanya kan kacau begitu ya. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan begini, hanya mengingatkan saja jabatan presiden itu berbeda dengan jabatan lainnya. Jabatan presiden itu sangat sakral dan tidak sembarangan orang bisa jadi presiden. Itu adalah hak prerogatif ya Allah Subhanahu wa taala dan sang sutradara dunia ini. Yang mengaturnya kita hanya berusaha ya. Hasil nepotisme tidak akan berokah dunia dan akhirat katanya. Ini komentar-komentar netizen ngeri-ngeri banget begitu kan ya. Tapi ini menjadi catatan penting kepada kita, bagaimana dengan realitas ya yang yang di bawah di situ begitu kan ya. Kelihatannya ya banyak orang berspekulasi kalau toh pada hakikatnya ya acara-acara Prabowo Gibran seperti ini mana mungkin mereka menang katanya begitu kan. Ini komentar-komentar orang begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa boleh ya ada proyeksi kabinet lah mungkin ya di tubuh Prabowo, mungkin ya satu sisi banyak yang mengatakan ya mungkin sudah tahu ini proyeksinya sudah menjadi menteri ini, menjadi menteri itu dan sebagainya. Ini kan bagi-bagi kekuasaan sebenarnya begitu kan. Jadi
Menurut saya pribadi langkah yang baik seorang Prabowo itu justru ya bagaimana mereka itu menang, caranya menang begitu kan, bukan proyeksi untuk kabinet ini, kabinet itu dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Muncul spekulasi orang begitu kan. Ya banyak yang mengatakan, "Wah, ini gimana seorang Prabowo kok bisa seperti itu?" katanya begitu kan ya. Padahal survei yang sebenarnya cuma 39%. Kalau survei pasangan ya dibuat 50%. Itu kata komentar-komentar netizen ya. Jadi kalau berambisi oke, tidak menjadi masalah begitu ambisi di situ begitu. Tapi perlu diingat hati-hati ya, takut kalah di situ begitu kan. Ya kalau kalah ini gimana coba bayangkan, karena pada hakikatnya kalau kalah jelas mereka begitu kan ya. Apa namanya, ada kekecewaan yang luar biasa, ada proyeksi misalnya kabinet dan sebagainya, ini kan seolah-olah mulai dibentuk di situ begitu kan ya, sudah menang di depan mata begitu kan. Tapi nyatanya menurut saya pribadi nggak usah lah begitu kan ya, lebih baik fokus untuk kemenangan Prabowo Gibran. Bagaimana nanti kalau kalah begitu kan ya, ini kan begitu ngebut sekali di situ begitu kan, sehingga masyarakat muncul spekulasi orang, wah ini gimana. Saya sampai hari ini tidak habis pikir di situ begitu kan ya. Bahkan Prabowo sudah bicara proyeksi kabinet, tak sabar ingin bekerja secepatnya ya sebagai presiden. Ini dikutip dari pemilu kita di Republika. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mulai berbicara soal pembentukan kabinet dengan asumsi dirinya terpilih sebagai presiden di 2024-2029. Padahal pemungutan suara Pilpres 2024 baru akan digelar 14 hari ya lagi, yakni 14 Februari. Jadi artinya apa? Kalau sudah menang ya, sudah ditentukan hari ini kan kacau begitu. Jadi oke lah, tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi kok begitu kan ya. Bahkan satu sisi Prabowo mengatakan dirinya sudah menyampaikan kepada pemimpin partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusungnya bahwa boleh mengusulkan kader masing-masing untuk mengisi posisi menteri. Namun Prabowo juga meminta agar setiap partai mengusulkan kader terbaik. Itu konsensus di Koalisi Indonesia Maju. Saya katakan kita harus benar-benar bisa ya mitigasi dan memberantas praktek-praktek yang maju kepada bocoran ya inefisiensi ya. Inefisiensi kata Prabowo dalam acara ya Trimegah Political Economic. Bahkan yang lebih lanjut Prabowo menyebutkan Menteri Pertanian sekarang Andi Amran Sulaiman adalah seorang praktisi. Prabowo lantas menyebutkan para peserta acara bisa menebak siapa yang akan menjadi Menteri Pertanian di kabinet nanti. Sudah ketebak mereka ya. Bahkan ya satu sisi Anda bisa menduga-duga, siapa tahu kalau saya terima mandat siapa kira-kira yang akan menjadi Menteri Pertanian di kabinet baru. Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori katanya ya. Ini komentar-komentar desain begitu kan ya. Dalam kesempatan itu ya Prabowo juga mengaku tak sabar ingin ya bekerja secepatnya sebagai presiden. Dia bahkan merasa ingin ya pencoblosan itu dilakukan segera. Inilah sudah mulai nyampak ke ke poin yang kita bahas begitu kan ya. Jadi kalau ambisi banget tidak sabar atas kemenangan mereka begitu kan ya. Ini kalau Pak Prabowo tidak menang satu putaran, artinya masih ada 2 putaran, maka kemudian kan masih mengharapkan lagi mereka begitu kan. Semakin deg-degan mereka karena lawan-lawan itu kalau Anies Baswedan masuk di putaran kedua, maka kemudian lawan Anies Baswedan itu ya seperti pendukung-pendukung Pak Ganjar yang dulu mungkin kalau bergabung ya bisa Prabowo bisa ketar-ketir di situ begitu kan ya. Bisa ketar-ketir. Kenapa? Karena dengan adanya catatan-catatan seperti itu justru bagi saya pribadi begitu kan ya, ini bukan tidak mungkin ya seorang Anies Baswedan itu bisa mengalahkan seorang Prabowo begitu kan ya. Begitu banyak asumsi-asumsi orang yang mengatakan wah ini gimana begitu kan. Kalau Anies Baswedan berhadapan dengan seorang Prabowo ya jelas-jelas ya kabinet proyeksinya sudah mau dibentuk, tapi pada hakikatnya mereka ya kalau kalah gimana begitu kan. Kan sayang 1000 sayang di situ begitu. Jadi inilah persoalan-persoalan politik hari ini kalau kita amati betul di situ begitu kan ya. Oke, tidak menjadi masalah. Bahkan dia satu sisi mengatakan dalam kesempatan itu Prabowo mengaku tak sabar ingin bekerja. Prabowo dan cawapresnya pendampingnya Gibran Rakabuming Raka memang kandidat paling potensial yang memenangi Pilpres di 2024. Hampir semua ya hasil ya lembaga survei ya menemukan elektabilitas Prabowo 45% katanya begitu. Ya, kalau kita
berujuk pada hasil survei ini kan orang masih belum percaya terhadap survei-survei itu begitu. Artinya kan masih ada 2 putaran di situ begitu ya. Kalau sudah 2 putaran hati-hati loh Prabowo ya, hati-hati loh Prabowo. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.